Ranu Kumbolo adalah sebuah danau yang terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Adapun kawasan Taman Nasional tersebut, masuk ke 4 wilayah kabupaten di Jawa Timur yaitu Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Berbeda dengan danau-danau lainnya di Indonesia. Danau Ranu Kumbolo memiliki keunikan yaitu berada pada jalur pendakian salah satu gunung tertinggi keempat di Indonesia yaitu Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur. Bagi para pendaki Gunung Semeru, danau ini merupakan spot yang digandrungi karena menyajikan keindahan panorama memukau. Selain memiliki panorama yang indah, Ranu Kumbolo juga menyimpan sekilas kisah yang melatar belakangi adanya danau tersebut. Cerita tentang asal-usul Danau Ranu Kumbolo berkembang di masyarakat sekitar danau tersebut yang kerap disebut masyarakat Tengger. Danau Ranu Kumbolo sendiri memiliki legenda atau cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakat Jawa yang menjelaskan asal-usul danau tersebut. Mulai dari penamaan Ranu Kumbolo, arti bahasa Ranu Kumbolo, dan kisah hingga terbentuknya danau tersebut. Tanpa panjang lebar, yuk langsung saja kita simak legenda Danau Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo berasal dari dua kata yaitu Ranu dan Kumbolo. Dalam bahasa Tengger Ranu memiliki arti danau. Sedangkan Kumbolo sendiri adalah nama seseorang yang akan kita jelaskan dalam legenda asal-usul Danau Ranu Kumbolo. Singkat cerita, pada dahulu kala di suatu desa di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur hiduplah sepasang suami istri yang konon pasangan suami istri tersebut hidup dengan segala keterbatasan ekonomi atau bisa dibilang sangat miskin. Meskipun dengan kehidupan yang serba kekurangan, Tuhan menganugerahkan seorang bayi laki-laki yaitu Kumbolo. Pada saat Kumbolo di dalam kandungan sang ibu, konon sang ibu mengidam ingin memakan ikan. Keinginan sang ibu untuk memakan ikan tersebut disampaikan kepada sang suami, yang lantas mencarikan ikan ke sungai. Hal tersebut dilakukan karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu membeli ikan di pasar. Setelah melemparkan umpannya ke sungai, tak lama berselang seekor ikan mas menyambar umpan kailnya. Dan betapa senangnya sang bapak karena jerih payahnya memancing di sungai yang sangat jauh dari rumah terbayarkan. Dikisahkan bahwa konon ikan mas yang baru didapatkan ini bukanlah ikan biasa. Ternyata ikan tersebut adalah ikan ajaib karena selain dapat berbicara, ikan tersebut memiliki sisik yang mampu berubah menjadi emas sungguhan. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan ikan tersebut karena terbesit dalam benaknya keadaan ekonominya akan berubah lebih baik setelah mendapatkan ikan tersebut. Dengan mudah mereka bisa menjadi orang kaya dengan menjual sisik emas tersebut. Ikan tersebut menyampaikan pesannya bahwa dia akan tetap menjadi ikan bersisik emas jika mampu merahasiakan keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk istrinya. Sang suami pun menyetujuinya, ia kemudian membawa ikan itu pulang kembali ke rumahnya. Ia menaruh ikan itu di sebuah gentong tanpa memberitahu istrinya. Tak lama berselang sang suami pun segera berangkat ke pasar menjual buah kelapa untuk ditukarkan dengan ikan biasa sebagaimana yang diidamkan sang istri yang sedang mengandung. Sepulangnya dari pasar, sang suami melihat kembali ikan yang ia sembunyikan dalam gentong di rumahnya. Dibukanya gentong tersebut, tetapi dia tidak menemukan ikan yang ia simpan sebelum berangkat ke pasar tadi. Ia pun bertanya kepada istrinya yang sedang mengandung, ternyata ikan itu telah dimakan istrinya selepas suaminya berangkat ke pasar. Sang istri yang tak mengetahui tentang keajaiban ikan itu dan dalam posisi lapar, langsung saja memasak ikan besar nan menggoda itu. Sang suami hanya terdiam mendengar penjelasan istrinya, kemudian baru diceritakannya apa yang ia rahasiakan bersama ikan itu. Malamnya, ketika sang suami sedang tidur, ia bermimpi bahwa bayi yang sedang dikandung istrinya kelak akan memiliki sisik. Benar saja, setelah istrinya melahirkan, anak laki-laki yang ia lahirkan itu memiliki sisik ikan di tubuhnya. Singkat cerita, anak yang mereka namai Kumbolo ini lambat laun telah menjadi seorang pemuda dewasa. Ketika anaknya telah menginjak usia dewasa, sang ibu kemudian bermimpi dalam tidurnya bahwa sisik ikan di tubuh anaknya dapat hilang dengan satu syarat. Syarat itu adalah harus mencari dan mengambil mutiara pelangi yang tersimpan di puncak Gunung Semeru yaitu Mahameru. Kemudian, berangkatlah anak itu ke puncak Mahameru. Semua rintangan telah ia lalui dengan lancar dan sang anak pun sampai di puncak Mahameru. Sang anak tak sukar menemukan mutiara pelangi itu, dan kemudian langsung dibawa turun gunung. Karena medan jalan yang penuh rintangan, ia secara tak sengaja menjatuhkan mutiara itu. Ketika mutiara itu jatuh, hal yang di luar nurul terjadi,
tanah tempat mutiara itu jatuh, tiba-tiba amblas dan digenangi air serta turut menenggelamkan Kumbolo. Namun, sesaat kemudian, hal ajaib lain terjadi. Tiba-tiba Kumbolo keluar dari danau dan berenang ke tepian dengan tubuh yang telah bersih dari sisik ikan. Atas peristiwa itu, kemudian danau ini dinamai dengan nama Ranu Kumbolo. Kata Ranu dalam bahasa Tengger berarti danau, sedangkan Kumbolo adalah tokoh dalam legenda tersebut.